Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lana az-zawaj wa ja'ala baina az-zawjaini mawaddatan wa rahmah wa ja'ala fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalam ala rasulihil qail an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Yang kami hormati Komandan 01, Ketua DPD Parigi Motong, yang kami hargai, banggakan Bapak Ikhwan ya, yang mewakili dari Kapolsek Parigi Motong. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Para asatidah yang kami hormati, yang enggak kami sempatkan ya sebutkan satu persatu. Ya, ada Ustadz Hartono M. Yasin Anda, yang sebelum saya sampai ke sini, Masya Allah, antum menjadi pusat pembicaraan ya. Jadi banyak yang mengatakan saya termotivasi, ya saya terinspirasi untuk istiqomah pertama kali lewat dakwah beliau ya. Karena memang orang-orang dari Hidayatullah itu semangat dakwahnya memang ya luar biasa. Maka semoga Allah menjaga dan memperbanyak ya ustadz ya seperti beliau ya. Juga ustadz muda tapi cukup kondang ya, sudah skala internasional ya, sudah ceramah bahkan sampai ke Singapura dan akan lagi ke Malaysia menyebarkan Al-Quran ya, ustadz kita ya Rizal Rahman LC hafizahullah ta'ala. Para aba, ummahat ya, para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sangat happy, bahagia bisa berada di tengah-tengah para jamaah sekalian. Walaupun di sini agak berbeda dengan taklim kemarin sore dan apalagi malam, yang semakin malam semakin menggelora. Ya kan? Di sini saya mencium, ternyata walaupun banyak sudah menikah, saya mencium aroma jomblo juga begitu menyengat. Dan antum perlu tahu, kita harus peduli dengan mereka. Ya, kita harus punya kepedulian kepada jomblo, itu lebih besar daripada yang lainnya. Karena jomblo itu unik dan penuh dengan rahasia. Mana jomblo di sini? Ah ya. Ya, coba tersenyum. Mana jomblo? Mana jomblo? Ya, jangan merasa jomblo baru banyak ya. Mana jomblo? Ah, itu jomblo. Coba perhatikan senyumnya jomblo. Tertawa Ki? Ya, beda. Ketika seorang jomblo tertawa, hanya dialah yang paling tahu persis apakah tawa itu karena bahagia ataukah justru ia sementara tertawa di atas seluruh kegundahan. Itu tawanya jomblo. Dan mereka benar-benar membutuhkan fase, yang fase itu betul-betul menjadi jawaban atas lelahnya pencarian dan resahnya penantian. Karena namanya hidup sendiri itu enggak enak. Betul Ustaz ya? Antum kan pernah menjomblo, berat itu. Ya disebutkan ya dalam sejumlah kitab tafsir ya, kadang tafsir kadang menyebutkan saja ya, mengarat saja. Disebutkan bahwa Nabi kita Adam alaihissalam, beliau kan pertama kali ketika diciptakan tempatnya di mana? Surga. Yang Allah katakan nikmati semuanya, pakai pakaian, nikmati makanan, ya semuanya ada. Tapi saat itu Adam alaihissalam masih melajang, masih sendiri. Ya sebenarnya nggak apa-apa jomblo. Ya cuma kita kalau untuk para nabi agak sedikit ya bahasa yang lebih ya berbeda. Itu etika. Ya wallahu ta'ala. Tapi itu maksudnya. Jadi beliau saat itu masih sendiri, belum punya pasangan. Ternyata kenikmatan surga yang begitu luar biasa, terasa ada sedikit ruang yang pecah dari hati Adam alaihissalam. Dan ternyata Allah maha mengetahui dan tahu apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Maka suatu hari, suatu malam beliau tertidur, dan kemudian diciptakan, sebenarnya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dari tulang rusuk yang paling atas, ya tulang rusuk sebelah kirinya, dari situlah nanti diciptakan Hawa. Maka ketika Adam membuka matanya, dia melihat
jenisnya sama, manusia tonji, manusia juga, tetapi berbeda. Maka dia tanya, ya kalau bahasa Bugis, kita siapa? Kita siapa? Siapa nama tak? Dia bilang, saya Hawa, istrimu, pasanganmu. Lima khuliqti, untuk apa engkau diciptakan? Litaskuna ilayya, agar engkau bisa merasakan ketenangan ketika hidup bersamaku. Artinya dia adalah bagian dari fitrah seorang manusia. Ada fase yang dimana dia ingin menikah. Bahkan kata para ulama kita, seperti Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dan para ulama sebelumnya, bahwa terkadang tingkat keinginan untuk menikah itu sudah seperti makanan dan minuman. Ya, sehingga kepala blank, ya, hidup terasa begitu sempit. Pokoknya serba tidak enak lah ketika seorang itu dia hidup dalam kesendirian. Maka dia butuh yang namanya pernikahan. Dan pernikahan ini Masya Allah estetikanya sangat-sangat banyak, sehingga dianjurkan di dalam agama. Beliau telah mengkafir banyak hal ya berkaitan tentang masalah ini. Saya hanya menguatkan saja dan memberikan komentar-komentar ringan daripada apa yang telah beliau sampaikan. Jadi nikah ini pertama, masyarakat muslimin, nikah ini bukan perkara ecek-ecek, bukan perkara sederhana, tapi dia adalah perkara besar. Karena dengan menikah, di antara tujuan utamanya adalah bagaimana bisa menjaga kehormatannya. Dan menjaga kehormatan itu adalah perkara yang sangat besar, bahkan diistilahkan seperti seperdua dari agamanya. Ketika Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis Nabi SAW, man tazawwaja faqad istakmala nisfuddin. Walaupun di yang saya itu, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfuddin. Kalau ada seorang menikah, maka dia berpotensi untuk menyempurnakan setengah agamanya. Maka beliau mengatakan, karena an-nikahu ya'ufu aniz zina. Karena pernikahan ini menjadi cara yang paling ampuh, cara yang paling baik untuk mencegah seseorang terjatuh pada bahaya perzinahan. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jadi zina itu adalah dosa yang besar, bukan dosa ringan, dosa yang sangat-sangat besar. Sementara seorang muslim harus menjaga kehormatannya. Maka dikatakan ketika seorang menikah, maka menikah itu mencegah seseorang terjatuh pada perzinahan dengan beragam bentuknya, Ustaz. Ada zina farj, itu paling level tinggi. Tapi ada zina-zina yang pengantar menuju ke sana. Itu susah dikendalikan ketika dia statusnya adalah jomblo. Betul Ustaz ya? Ya, kalau kita dengar cerita-cerita itu, bagaimana jandawati, bagaimana jomblowati, bagaimana jomblo, itu aneh-aneh. Cuma itu bagusnya pembahasan khusus, karena tidak pantas di tabligh akbar disampaikan. Ya, tapi intinya benar-benar untuk menjaga kehormatan itu bukan perkara yang berat. Makanya dikatakan oleh beliau, karena ketika menikah maka itu lebih bisa untuk menjaga kehormatannya sehingga tidak terjatuh pada perbuatan perzinahan dan juga langkah-langkah menuju ke sana. Wal ifaf ahadul islataini allataini domana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihimal jannah. Sementara menjaga diri, menjaga kehormatan, tidak terjerumus pada perzinahan, maka dia termasuk salah satu di antara dua alasan seorang itu dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surga. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang bisa menjaga apa yang ada bainal lahyaihi, apa yang ada di antara dua rahangnya, maksudnya mulutnya, wa ma baina fahdhaihi dan aurijlaihi, apa yang ada di antara dua kakinya, adman lahul jannah, maka saya memberikan jaminan untuk dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita ingin tanamkan, Bapak Ibu sekalian, bantu, upayakan, peduli dengan anak-anak kita yang memang sudah punya proposal untuk menikah. Kalau belum jangan, tidak perlu juga, paling arahan ya. Anak SMP balik masa disuruh nikah, ya kan, tergantung ya. Dan ini menjadi hak anak. Ini pesan kepada orang tua, ini adalah menjadi hak dari anak. Disebutkan dalam perkataan Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma, di antara hak anak yang mesti ditunaikan oleh bapaknya, an yuhsin ismahu wa ta'dibah, dikasih nama yang bagus, dididik, wa yuzawwijuhu idza balagh, kalau sudah balik maka dikasih nikah. Qatadah mengatakan, kalau anaknya sudah minta menikah, fa asaba fahisyah usima abuh,
anaknya mau menikah, tapi orang tuanya tidak mau, dia mau nikah sekarang. Tahan-tahan itu, jangan nikah. Sementara anaknya memang mau sekali menikah, sementara tidak punya kemampuan, maka dikatakan nikahkanlah. Kalau tidak mau, maka orang tuanya berdosa. Ini kata ulama kita, kalau orang tuanya yastati, ya, orang tua punya kemampuan, lapang, sementara anaknya mau menikah. Karena kebanyakan anak-anak juga kalau masih umur 20 tahun, 23 tahun, secara finansial ada duitnya, mungkin ada duitnya. Tetapi kalau untuk bikin acara itu terkendala. Maka orang tua tugasnya adalah untuk membantu anaknya untuk menikah. Said Al-As beliau pernah mengatakan, "Idza alamtu waladi al-Qur'an wa hujjajahu." Jika aku mengajarkan anakku Al-Qur'an dan juga keterangan-keterangan berkenaan tentang Al-Qur'an, wa zawajtuhu faqad adaitu haqqah atau qadaitu haqqah. Kemudian saya nikahkan anakku, maka berarti saya telah tunaikan hak anakku. Maka di sini pesan kepada para orang tua untuk memperhatikan persoalan ini. Jadi kalau sudah ada anaknya sudah dewasa, usianya sudah usia pernikahan, apatah lagi sudah minta, ya. Kata ulama kita, terkadang nampak dengan gelagatnya, sudah beleng-beleng anaknya, ya, sudah galau-galau, ya, sering merenung, nampak sikapnya sudah berbeda. Sebagai orang tua yang berpengalaman harus ditahu, oh, anaknya ini kayaknya sudah mau maju ini, ya, mau sekali nikah. Maka orang tua harus sudah tangkap. Apatah lagi kalau dia sudah merengek-rengek, minta sama orang tua mau sekali kawin. Orang tua bilang, tahan-tahan saya nafsumu itu. Nah, ini keliru, ya, keliru. Kalau orang tuanya mampu, bantu dia sebagai ketua tim sukses, ya, dikasih nikah putranya. Ya, kalau tidak mampu, ya, berpikir mengarahkan, ya, caranya membangun kekuatan agar bagaimana anaknya juga menikah. Dan kata para ulama kita, ini bukan berlaku kepada orang tua saja, tetapi ini juga berlaku kepada kita secara umum, orang-orang yang beriman, untuk menjaga masyarakat agar tidak bobrok, tidak rusak. Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra, ya, atau Nur ayat ke-32, situ sebutkan, wa ankiul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Nikahkanlah orang-orang yang aim, jomblo, yang berkesendirian di antara kalian, yang tidak punya pasangan. Nikahkanlah. Kata ulama kita, khitabnya ini ditujukan kepada orang-orang beriman. Maka kita disuruh lihat sekeliling, saudari kita, anak kita, tetangga kita. Nah, kalau memang dia masih sendiri dan sendiri itu berat, maka Allah mengatakan, tolong bantu untuk nikahkan orang-orang yang bersendirian di antara kalian. Bahkan sampai hamba sahaya yang kekuatannya itu lemah, diperintahkan juga untuk mengurus mereka dalam pernikahan mereka. Kalaupun faktanya masih ada orang yang begini, Ustaz, begininya masih kurang, itu biasalah kita kalau masih 20 tahun, nanti kan sukses 30 tahun, 40 tahun. Secara keuangan masih sangat standar atau mungkin agak lemah. Insya Allah kalau niatnya baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan. Bukan nekat, ya, ingat. Ya, kalau antum cuma nekat mau kawin tapi niatnya tidak bagus, antum sengsara juga. Benar. Makanya ketika Imam Sinkiti mengatakan, Imam Amin Sinkiti dalam kitab beliau Adwa Al-Bayan, beliau mengatakan bahwa makna dari ayat ini, orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia menikah, al-mutazawwij alladzi wa'adallahu bil ghina alladzi ja'ala bitazwijihi al-i'ana ala ta'atillah min ghadil basar wa kasri syahwah. Kata beliau, yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijanjikan kecukupan oleh Allah ketika dia menikah walaupun kondisinya lemah dari keuangan, yang menjadikan pernikahan sebagai sebab untuk dekat bertakwa kepada Allah. Setelah menikah, matanya lebih terjaga untuk mencegah dirinya daripada perbuatan yang buruk. Makanya mengatakan an-naki li ta'affuf. Ketika menyebutkan ada 3 golongan yang pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antaranya adalah orang yang menikah untuk menjaga
kehormatan. Ini poin yang sangat penting untuk kita sampaikan. Nikah itu penting karena tujuannya itu begitu besar untuk menjaga kehormatan dan juga bisa memiliki keturunan yang akan diperjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semalam kami sebutkan Ustaz perkataan Lais bin Sa'ad sebelum menghadiahkan sedekah cinta kepada istrinya. Maka beliau baca-baca. Beliau baca-baca. Dan ternyata baca-bacanya luar biasa. Dia minta kepada Allah untuk diberikan kekuatan untuk bisa memenuhi kebutuhan pasangannya dan minta agar hubungan itu terasa indah dan bukan hambar. Warzuqni ladzatah. Dari hubungan khusus ini setelah pernikahan akan menghadirkan kenikmatan cinta yang luar biasa. Wa habli dzurriyyatan tuqatilu fisabilik. Dan dengan indahnya hubungan tersebut memberikan semangat, energi untuk bagaimana kita dianugerahkan yang anak-anak yang akan berjuang memperhatikan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang tidak menikah itu aneh-aneh orangnya, Ustaz. Penampakannya yang begitu. Tapi kalau chat-chat luar biasa ya. Luar biasa. Mohon maaf ya. Ada orang datang sama saya. Ustaz, mau sekali menikah tapi tidak mampu. Orang tua juga larang. Oke. Terus saya juga tinggalnya dekat dengan banyak perempuan. Kita tong yang cari kematian, ya kan? Tapi intinya kondisinya kayak gitu. Kesimpulannya, saya bilang kalau orang tidak mampu, Ustaz, diapain kalau orang tidak mampu? Dalam hadis Bukhari 5066, Muslim 1400 kan disuruh puasa. Ya, nikah itu bagus, tapi ada orang belum bisa, belum mampu. Karena nikah itu liman takut nafsu kata ulama kita, yang ada kecenderungan, ada kemampuan. Kalau faktanya sekarang belum bisa, maka untuk sementara dia berpuasa. Kalau begitu puasa untuk sementara. Puasanya anak muda. Beliau mengatakan kayaknya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Soalnya kemarin Ustadz bulan Ramadan lalu saya batal puasaku gara-gara onani 3 atau 4 hari. Itu cuma gambaran ecek-eceknya. Kalau yang lainnya kita mendapatkan banyak orang terjatuh pada perzinahan. Makanya ketika Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau diminta oleh anak-anak muda untuk berikan nasihat. Apa kata beliau? Saya menasihati kalian anak-anak muda untuk berjuang dalam arti segera untuk menikah. Apatah lagi pada zaman ini, pada saat itu belum ada Facebook, belum ada WA. Kata beliau, apalagi pada zaman ini yang kasurat fi asbabul fitan wal mughriyat. Begitu banyak fitnah dan juga hal-hal yang memberikan godaan. Itu banyak, Ustaz. Kalau godaan bukan cuma orang yang belum menikah, tapi lebih besar orang yang belum menikah. Tapi yang sudah menikah saja masih banyak godaan. Betul Ustaz kan? Iya, banyak godaan. Sampai gara-gara dulu ada gara-gara fitnah janda, Ustaz. Fitnah janda ini kalau sebut janda yang sudah menikah ini langsung kupingnya mendengarkan baik-baik. Sampai gara-gara ada satpol ya, Ustaz ya, satpol. Satpol itu dibunuh lantaran memperebutkan seorang janda. Tapi nggak aneh kalau kita lihat era kekhilafan juga ada yang model kayak begitu, ya, memperebutkan budak wanita Kristen Nasrani itu juga ada sampai mati rajanya, ya. Apalagi zaman sekarang sampai akhirnya mata gelap memutuskan untuk mengeksekusi sehingga mati gara-gara memperebutkan janda yang tidak jelas juga, agamanya juga tidak terlalu bagus. Maka di grup itu banyak orang bicara tentang janda. Ini bahaya laki-laki gitu. Masalah kehormatan itu dianggap itu biasa-biasa aja. Muruah masalah perempuan. Biasa aja laki-laki. Enggak biasa ya. Kok kita ulama enggak pernah ngomong-ngomong begitu. Kalau mau nikah, urus. Tapi kalau bicarain perempuan, kirim foto-foto, yang penting kompak. Ya, ada tuh yang penting kompak ya. Stiker-stiker ya, perempuan ya dan sebagainya. Itu bagi mereka biasa. Tidak, itu bagi ulama itu aib. Hal-hal yang seperti itu. Artinya akhirnya saya bikin yang namanya Ustaz, saya bikin quotes dengan suara yang beliau sudah hafalkan ya. Bagaimana Ustaz? Naik pesawat terbang ke awan hingga mendarat di ibu kota. Gadis perawan memang menawan, tapi awas janda lebih menggoda. Ini kita Pak Imam, ini cuma bicara fitnah ya. Makanya banyak muncul janda makin terdepan. Ya, saya punya pengajian judulnya Janda Makin Terdepan. A sampai Z berkenan tentang hukum seputar janda. Artinya janda itu terdepan ketika dia bertakwa kepada Allah.
ya, menjaga kehormatan, ya, pandai walaupun kadang masih sendiri dia bisa mendidik anak-anaknya, itu barulah dia menjadi janda yang terdepan. Tapi itu pembahasan lain. Intinya di sini masyaallah muslimin Allah Subhanahu wa taala, untuk hal ini tolong kita betul-betul bisa membantu saudara kita untuk bisa menikah. Karena jomblo itu tidak butuh bully, tapi dia butuh solusi. Jomblo butuh apa? Bully. Maka bagi jomblo jangan ditanya kapan nikah, itu memberatkan. Apalagi perempuan, ukhti, kapan ki menikah? Antum lontarkan perkataan itu ringan, tapi bagi dia itu menyesakkan. Ya, apalagi kalau sudah umurnya udah agak senior sedikit, ya, agak senior, bahkan ada sudah masuk usia bukan gasturi kan umum, ada gasturi, sudah? Ada gasturi itu istilahnya sudah relatif ya. Ya, ada juga Abu kemarin kita bilang untuk perempuan jelita jelang 50 tahun. Ya, sampai usia kayak begitu banyak juga belum menikah. Nah, ini makanya tugas kita ini, kalau kita ingin menjaga masyarakat maka hendaklah seperti itu. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, tajidu katsiran minasyababi yu'ani min mushkilat al-uzubah walaula inda minal imani billahi la dhahaba yatasayyid al-fahisyah. Beliau mengatakan, hari ini faktanya kalian lihat banyak di kalangan pemuda yang menghadapi atau tersiksa dengan kejombloannya karena beratnya menjomblo. Seandainya saja bukan karena iman dan takwa kepada Allah, maka niscaya mereka akan mencari jalan untuk melakukan fahisyah atau perzinahan. Dan angka perzinahan pada hari ini luar biasa. Ya, yang namanya itu Pak Imam, yang namanya perempuan menikah dalam keadaan hamil, ya, ditahu hamil atau tidak ditahu itu tinggi. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kan sah pernikahannya, itu dipakai di sini. Kita tidak bahas tentang itu, ya. Tapi kita bahas ternyata banyak anak yang jadi bukan lewat proses pernikahan, karena memang untuk mengendalikan syahwat itu begitu luar biasa. Pak Komandan, itu berat Pak. Apatah lagi laki-laki. Makanya di antara perkataan yang sering saya sampaikan kemarin, saya sampaikan juga tentang bahaya laki-laki kalau terkena godaan syahwat. Imam Al-Ghazali mengutipkan perkataan seorang salaf kita, yang dimana dalam perkataan itu beliau mengatakan, idza qama dzakarur rajuli dhahaba thuluts aqli wa qala ba'duhum dhahaba thuluts dinih. Imam Al-Ghazali menyebutkan perkataan seorang salaf dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin pada juz kedua halaman ke-28, apabila kemaluan seorang laki-laki sudah tegak berdiri. Artinya apa anak? Kapan dia tegak? Kan kadang-kadang karena baru bangun pagi, itu normal lah, ya, tanda sehat. Maksud ulama kita, ketika seorang itu sementara dikuasai syahwat, maka dikhawatirkan akan hilang 2/3 akal sehatnya. Dalam menurut lain dikatakan akan hilang 1/3 agamanya. Lupa itu agama, lupa itu kajian kalau sudah dikuasai dengan syahwat. Maka agar kehormatan kita terjaga, aturlah yang namanya pernikahan. Maka lihat seling kita, ini jomblo ya, jomblo ini, saya tidak bisa lihat kecuali di motor ya, 2 meter. Di sana ya, bagaimana? Ya, kalau dia jomblo dan nampak ini mau menikah, maka bantu dia, lihat keadaannya. Kalau kurang duitnya, bantu. Itu biasa juga pada zaman Nabi, ya, saling membantu untuk mengadakan acara walimah. Itu biasa. Kalau dia kekurangan duit, kekurangan harta, maka silakan bantu dirinya. Kalau dia belum punya calon, maka tawarkan saudari-saudarita, ya, tawarkan teman-teman agar dia juga bisa mendapatkan teman hidupnya. Syekh Utsaimin pernah beliau ditanya, tapi kan beliau lihat kondisi orangnya. Ini orang kayaknya tidak pantas untuk menduplikasikan kebahagiaan seperti antum. Ya. Jadi bilang, saya ini ingin membantu wanita dengan menikahinya. Ya. Saya mengatakan ini kan fatwa melihat kondisi orang. Maka saya mengatakan begini saja. Uangmu itu kalau memang engkau ingin membahagiakan orang, berikan hartamu dan kasih kepada anak muda untuk menikah.
maka engkau akan mendapatkan 2 pahala. Ya. Dia menikah dan pahala mengalir karena engkau menjadi sebab dia bisa menjaga kehormatannya. Ini namanya kefakihan. Ya, kefakihan ketika melihat siapa orangnya dan bagaimana obat yang cocok untuk dirinya. Maka tolong lihat baik-baik saudara kita, ya, akhwat kita, jangan ditinggalkan. Karena ini berbahaya, terutama perempuan. Ingat, tidak lama setelah seorang wanita menangis, maka air matanya akan mengering di pipi. Isak tangisnya akan berhenti, tapi tidak dengan tangisan yang ada di hatinya, berupa kesedihan dan kepiluan. Makanya caranya gimana? Bantu ya akhwat di sampingnya, ada belum nikah, tolong diupayakan, dicari, ditawarkan dan lain sebagainya. Jangan cuma ditanya saja, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, tetapi tidak ada action. Maka kalau menikahkan itu adalah hal yang boleh. Bahkan dalam sebagian mazhab dibolehkan zakat diberikan bagi laki-laki yang ingin menikah. Karena mereka mengatakan ini kan kebutuhan pokok ini. Makanan, minuman, menikah ini adalah kebutuhan pokok. Oleh karena itu, bantu dia untuk bisa menikah dan boleh diambil dari dana zakat. Itu kalau dalam pandangan ya sebagian dari Hanabilah. Tujuannya apa? Karena dia adalah bagian yang penting dalam agama dan untuk menjaga kehormatan. Jadi clear ya. Jadi masalah pernikahan itu adalah masalah yang sangat penting. Maka kapan kita tolong menolong untuk menikahkan saudara kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, untuk kaum laki-laki, berani mencintai, berani menikahi, itulah lelaki sejati. Kalau cuma sekedar senang-senang saja, anak muda ya, senang-senang saja, bukan kau laki-laki. Makanya banyak laki-laki zaman sekarang, Ustadz, para jemaah sekalian, dia suka jadi ghosting. Tahu ghosting? Ghosting. Ghost itu hantu. Posting, hantu yang suka memposting, tepos, tebar pesona. Apa arti ghosting? Seorang laki-laki yang hanya pandai membangkitkan cinta seorang wanita, tapi tidak pernah bermaksud serius untuk menikahinya. Terlalu. Dan laki-laki yang seperti ini sangat banyak di dunia maya dan juga di dunia nyata. Kenapa? Banyak faktor yang mengakibatkan orang-orang itu tidak mau lagi ya hanya bersenang-senang dengan perempuan, ya diajak jalan kemana-mana, tetapi tidak ingin menikahi perempuan tersebut karena banyak faktor tentunya, karena agama yang lemah dan juga karena kendala-kendala yang lainnya. Tapi pesan saya di sini bahwasanya kita dalam kehidupan untuk menjaga kehormatan maka menikah, dan jangan kita mencari jalan yang lainnya. Ya, kalau belum bisa menikah tetap jaga kehormatan. Wal yastafifil ladina la yajidun nikahan. Orang-orang dikatakan belum bisa menikah, jangan dijadikan alasan gara-gara mau nikah tapi gagal, akhirnya dia menggunakan berbagai cara. Dia frustasi sehingga bermaksiat, tidak boleh. Allah mengatakan setelah memerintahkan untuk menikah walaupun lemah, ada orang tidak dapat sama sekali jalan untuk menikah. Wal yastafifil ladina la yajidun nikahan. Maka hendaklah orang-orang yang tidak mendapatkan kekuatan, tidak mendapatkan jalan untuk menikah, untuk tetap menjaga kehormatannya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan kepada dirinya. Maka kalau ada mau berjuang, silakan berjuang, ya, dan jangan cuma berjuang dengan cara menitip janji. Ya, kau hanya pandai merangkai kata, tapi tak pandai merangkai rumah tangga. Ada kan gitu kan? Ya, bukan ragamu yang aku sayangkan, tapi ragumu. Sehingga nanti kita mendapatkan banyak orang yang kena penyakit patah hati. Ini bahaya sekali, kena patah hati. Aku yang telah membuatmu pulih, tapi kenapa dia yang kau pilih? Aku telah siapkan 2 payung untuk kita berteduh, tapi kenapa engkau lebih memilih basah bersamanya dalam hujan? Coba. Dan orang kalau sudah patah hati begini, begini. Ada orang menikah tidak mampu, begitu juga. Nikah 1 tidak bisa, nikah 2 tidak bisa. Akhirnya apa? Cara kotor dia pakai. Ya, saya sering dapatkan chat, ya. Ya, saya chat dia langsung bilang, Ustadz, saya ingin menikah sama dokter. Silakan, nikah sama dokter silakan. Yang penting bertakwa. Iya, dia bertakwa, sudah lama hijrah, kawin nih, tapi saya belum bisa.
ya harus lulus kuliah, dokter lagi, ya minimal saat itu 40 juta, padahal sedikit ya saat itu 40 juta, harus lagi selesai juga S2-nya. Saya tanya, antum bahagia? Dia mengatakan tidak, saya tersiksa. Qulubun ghafalat an dzikrillah. Kata ulama kita, itu terjadi karena hati yang lalai dari berzikir kepada Allah. Fabtalahu bi ubdi ghairi. Sehingga akhirnya hati yang harus diisi untuk mengingat Allah tergantikan dengan lainnya. Harusnya antum bagaimana kalau lagi duduk? Astagfirullah, subhanallah. Ini tidak. Mau makan, posting. Ya, posting ke dia sebelum makan. Ustaz Rizal ada postingnya, bahaya kalau posting sebelum makan, setelah makan. Itu curiga itu. Ya, sebelum makan posting. Edisi bismillah. Posting lagi edisi alhamdulillah. Ya, saya baca chat-chatnya tuh sebelum makan, sesudah makan. Kalau belajar majelis taklim begini dia melayang pikirannya. Ya, melayang pikirannya. Ya, harusnya Allah Allah Allah, tapi di pikirannya apa? Lela. Ya, pikirannya John. Ini bahaya. Makanya jaga diri ta ya. Jaga diri ta ya, jangan sampai terkena fitnah tersebut, karena kalau Anda mau silakan menikah. Dan memang wanita itu butuh yang namanya kepastian. Wanita tak butuh sekedar janji, tapi dia butuh kepastian. Dan kepastian itu adalah ketika engkau berhasil mengawal namanya sehingga tertulis dalam buku nikahmu. Karena sebagaimana sering kita ungkapkan, sebesar apapun gejolak rasa di dadamu, sedalam apapun ukiran namanya di hatimu, ketenangan takkan mungkin direngkuh jiwamu sampai namanya tertulis dalam buku nikahmu. Jadi seperti itu. Nah, jadi akhwat juga, kalau sementara belum ada yang datang, jaga diri tak. Ya, jangan sampai menjadi korban-korban baper sting. Apa tuh baper sting? Sudah dibaperin, ternyata konten. Ya, ada? Sudah dibaperin, ternyata cuma ghosting ji. Ya, cuma dibuat dia baper. Ya, kemudian setelah itu maaf, ini cuma konten. Coba ya. Ada perempuan dipermainkan, ya ada. Perempuan dipermainkan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, kita sedikit ini masalah panai sebenarnya. 10 menit ya? Oke dah. Jadi panai menjadi salah satu penghalang. Kalau kita bicara filosofi panai, Ustadz Panai itu sebenarnya kalau filosofinya dia menjadi lambang atau simbol dari penghargaan wanita Bugis dengan cara memberikan mahar atau juga uang belanja kepada pihak calon mempelai perempuan. Dia simbol dari penghargaan. Bagaimana cara menghargainya? Karena wanita Bugis itu perlu diperjuangkan. Maka supaya diperjuangkan, ditaruhlah istilah uang panai. Jadi kan ada mu'natu zawaj, beban pernikahan, biaya pernikahan, dari dulu juga sudah ada. Tapi kalau kita bicara uang panai, memang secara filosofis dia maknanya khusus. Ya. Tidak ada Ustadz uang panai murah. Sebenarnya secara definisi tidak ada. Karena uang panai itu yang mahal. Ya. Enggak secara ini, secara istilah ketika mereka yang buat istilah uang panai bukan kita Ustadz. Orang dahulu. Uang panai itu jelas dia harus mahal. Alasannya karena wanita Bugis itu perlu diperjuangkan. Alasannya apa? Supaya nanti laki-laki itu dia akan memperjuangkan sebagai bukti keseriusan apakah betul-betul dia ingin mendapatkan perempuan tersebut, maka dia akan mati-matian memperjuangkan. Dan kalau sudah menikah nanti dia berhitung untuk mempertahankan pernikahannya. Itu maksudnya. Nah, kemudian kita lihat apakah hal ini sejalan enggak dengan konsep syariat. Tadi alasannya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau seandainya ukuran pemuliaan wanita itu terletak dari jumlah mahar, maka tentulah yang paling tinggi maharnya adalah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau istri Nabi SAW. Istri Nabi itu dikatakan homsumiyah dirham. Ini kalau kita bilang agak banyak, tapi kalau untuk uruf mereka kecil. Karena begini Ustaz, kalau Qatar itu Ustaz, yang namanya gaji orang biasa itu 100 juta ke atas. Ya, jadi orang gaji 100 juta itu bukan kaya, itu biasa. Jadi kalau untuk bandingan hari itu kecil ya.
sangat sangat biasa ya maharnya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga maharnya ya putri Nabi Sallam dibandingkan sama orang Arab yang lainnya. Maka mereka mengatakan seandainya ukuran kemuliaan itu dihitung dari sisi maharnya, tinggi maharnya, paling tinggi maharnya, maka berarti ya yang paling pantas lebih tinggi adalah ya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ukuran kemuliaan bukan dari ya tingginya. Kan kita bedakan gini, penghormatan kepada wanita dan nilainya itu tergantung status perempuan, tergantung cantiknya, tergantung pendidikannya, tergantung pekerjaannya, tergantung juga apanya? Apakah dia bangsawan atau bukan. Jadi tamat SMA, contoh ya, tamat SMA 50 juta, tamat S1 75 juta. Lihat jurusannya, kalau dokter beda lagi. Begitu. Begitu. Kalau bangsawan, Andi itu lain lagi. Nah, dibuat yang model-model seperti itu aslinya Panai. Itu aslinya. Kalau yang lain itu tidak asli itu. Ya. Itu aslinya Panai ketika mereka mau melakukan hal demikian. Maka yang seperti ini kalau kita dalam konsep syariat ternyata berbeda sebagaimana Ustaz sampaikan di surat Al-Kahf. Ternyata min yumnil mar'ati qillatu sadaqiha wa taisiru amriha. Jadi nilai dari keberkahan seorang wanita itu adalah dari mudahnya urusannya dan juga dari sisi mudah juga dari sisi maharnya dan urusan pernikahannya. Jadi kalau dimudahkan urusannya maka itu lebih baik. Walaupun dari sisi tinggi pendeknya, tinggi rendahnya terserah. Ya makanya Syekhul Islam beliau mengatakan dilihat kondisi laki-lakinya. In kana dza yasarin, kalau laki-lakinya itu dia banyak duitnya, ya. Hotelnya Swiss Bell. Berapa Swiss Bell di Indonesia? Contohnya banyak. Kemudian dia kasih mahar 2 hotel. Boleh enggak? Boleh. Fa ahabba an yu'tiyahu shadaqan katsiran, kata Syekhul Islam. Kemudian dia pengen wanita itu diberikan mahar yang besar. Maka la ba'sa bih, enggak boleh. Artinya memang tidak goyang kalau bahasa orang-orang bisnis ya. Tidak goyang di 2 hotel lepas. Maksudnya enggak goyang. Maka ini enggak mengapa. Lihat, oh ini orang kaya. Laki-lakinya juga mau. Bayangkan temannya saja, ustadznya saya nak kasih mobil. Ya kan? Ada kan banyak ke Jakarta mobil dikasih. Baru kesini kenal kasih mobil. Antum dikasih apa? Ya, dikasih. Apatah lagi calon istrinya, enggak mengapa, yang penting dia ridho. Yang diharamkan kata Ibnu Qayyim al-mughalatu fil muhur makruhatun. Kasih tinggi mahar dan biaya pernikahan maka jika memberatkan maka itu hukumnya adalah dibenci. Dalam arti akan membuat para jomblo kesulitan untuk mencari pasangan hidup. Banyak yang disilakan tadi gasturi, gadis tua Republik Indonesia, ya. Banyak laki-laki juga tidak bisa menikah, akhirnya cari jalan yang salah. Maka hancurlah yang namanya moral dari negeri ini. Kemudian juga bisa menanamkan kebencian. Kata ulama kita ketika setelah menikah sudah susah-susah diperjuangkan 100 juta, ternyata begini ji. Ya kan? Antum tahu berapa panai tertinggi di Indonesia? Di Sulawesi Selatan. Kan cerai kan? Cerai. Karena perihnya hati dengan perlakuan pasangan yang buruk itu mengubur yang namanya uang panai yang tinggi. Maka suami banyak nikah sudah susah, uangnya sudah tinggi, istrinya suka koro-koroang, akhlaknya buruk, tidak mau mendengar, tidak mau taat. Biar itu lepas itu 70-100 juta daripada hidup bersama dengan perempuan itu. Ya sampai-sampai ada bapak-bapak, ya dia mau meninggal, dia bilang sama istrinya, yang sini dulu, ya. Nanti kalau saya meninggal, tolong menikah sama Pak Hanifah. Kan Pak Hanifah itu musuh bebuyutanmu. Dia mengatakan, iya, supaya dia juga bisa merasakan penderitaan sebagaimana yang saya rasakan. Ya, benar. Pernikahan kita oke lah, kita bilang Bugis begitu. Pernikahan kita pergi ke Sulawesi Selatan, ada tuh di Maros ya, Daya ya. Saya pernah hadir itu sidang. Ternyata kasusnya pernikahan resmi
talak resmi saja, talak resmi yang pakai buku nikah, buku cerai luar biasa banyaknya. Apatah lagi yang tidak resmi, sangat banyak ya perceraian terjadi. Apalah artinya senyum bahagia pasutri di atas kursi pelaminan? Apalah artinya canda tawa ketika keduanya melepas senja di tepi pantai jika nantinya harus menikmati perihnya luka di penghujung cerita? Ya, banyak itu di Facebook indah-indah. Nah, hapus kok dong. Ya, lagi di pantai hapus mantannya. Ya, dia hapus. Ternyata apa yang dikatakan supaya suami bisa mempertahankan, ternyata tidak. Maka betul kata Ustaz tadi, ya, keberkahan seorang wanita ketika urusannya mudah. Terakhir, ada dulu seseorang ingin nikahi akhwat. Dibilang, tapi bapakku bilang 100 juta. Ini laki-laki baru PNS, masih yang awal-awal masuk, gajinya 2 juta. Keluarganya biasa-biasa. Tapi istilahnya kalau sudah penyakit hati, ya, cinta harus diperjuangkan. Dia pakai konsep begini, an-nujumu fis sama'i katsirah, ya, wa syamsu wahidatun faqat. Bintang di langit itu banyak, tapi matahari cuma satu. Wa nisa'u fi dunya katsirat. Wanita di dunia banyak, walakin fi qalbi anti faqat. Tetapi di hatiku cuma kamu saja. Ini berantakan kayak begini. Akhirnya dia nikah. Dia pinjam uang di bank, bukan bank Toib, bank Cecep, bukan. Bank ribawi lagi dipinjam. Ya, oh acaranya mantapnya luar biasa, semuanya ada. Ada di acara, besar acaranya. Ya. Yang lain tersenyum sombong, songong, senang, bahagia, dia tersenyum menderita. Ya. Setelah menikah, setelah dia berhasil untuk melakukan intikhabat, ya. Ya. Setelah dia memberikan coblosan cinta kepada istrinya, maka kemudian dia terus terang yang untuk sampai pada titik ini membutuhkan perjuangan yang begitu luar biasa. Dan terus terang sebenarnya pernikahan kita ini dibangun di atas utang. Saya minjam uang dan nampaknya saya selama 2 tahun tidak bisa memberikan nafkah sama kita. Langsung istrinya kayak terkapar. Ya. Makanya hati-hati bos ya. Ya. Hati bos, kata Ustaz, kita itu laki-laki, ya. Berani mencintai, berani menikahi. Ya. Kapan ditolak? Maka silahkan. Itulah yang namanya jodoh, ya. Jodoh memang unik, mendekat, menjauh, mendekat. Yang seolah-olah pasti menjadi ragu, yang awalnya diragukan menjadi pasti, yang tidak pernah dibayangkan melenggang di pelaminan, yang tidak pernah kita pikirkan itu mau, nah kan? Karena adik-adik, ya, karena jodoh itu bukanlah tentang sejauh mana kau mengenalnya. Itu akhwat saya sudah kenal 10 tahun. Bukanlah tentang sejauh mana kau mengenalnya, tetapi jodoh itu tentang seberapa yakin engkau akan ketetapannya dan seberapa ikhlas ketika kau gagal mendapatkannya. Kemudian Allah gantikan dengan sosok yang lebih baik menurut versinya. Contohnya beliau, ya. Ya, ketika ditolak, Masya Allah, datangkan yang lebih mantap. Ya, jadi seperti itu. Karena ingat, tidak semua orang beruntung bisa menikah dengan pujaan hatinya. Tapi setiap orang akan beruntung ketika menjadikan orang yang menikah dengannya sebagai cinta sejatinya. Jadi untuk urusan Panae silakan kita bantu. Kalau bisa mahal enggak apa-apa. Tapi kalau yang datang podong keluarganya biasa-biasa saja, yang penting dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan anak kita menikah dengan seorang imam sejati, maka wanita yang paling beruntung ketika menikah dengan seorang laki-laki imam sejati yang ketika melihat kedua bola matanya, jiwanya menjadi tentram dan surga terasa semakin dekat. Jadi mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah ya Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kami sampaikan ini bermanfaat walaupun sangat-sangat tidak maksimal penyampaian kita pada kesempatan kali ini. Mohon diampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.